Dan sekarang Qin Yichen merasa bahwa, selain keberadaan yang lahir bersamaan dengan naga dan Phoenix, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekaisaran naga sejati yang bercita-cita ke dunia dan mendominasi alam semesta tanpa batas. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, leluhur kedua Kaisar Ke mengundang orang-orang kuat yang bisa diundang. Qin Yichen melihatnya, menenangkan pikirannya, dan segera berkata, "Leluhur tua, kali ini saya berkata saya ingin pergi. Anda tidak akan menghentikannya lagi, kan?" Leluhur kedua Kaisar Ke saling pandang, tetapi terdiam beberapa saat sebelum melihat Ke Tiangxuan mengangguk, "Ya." Bagaimanapun, kekuatan Qin Yichen tidak tercakup. Catatan pembunuhan Wei Yuanke diberi nama Kaisar Zentian. Terlebih lagi, dia melewati aliran waktu dan ruang yang bergejolak di era primordial, dan penguasaan ruang dan waktu Qin Yichen mungkin sangat membantu. Namun, begitu pernyataan ini keluar, mereka melihat Putri Wenxing bergegas masuk. "Leluhur, aku juga ingin pergi. Kita harus pergi juga." "Nakal." Ke Tiangxuan meniup jenggotnya dan menatap, "Dengan kekuatanmu, ikutilah. Apakah leluhur mengalihkan perhatianku dan melindungimu? Anda tahu, mereka pergi ke sini. Meskipun Qin Yichen mengatakan itu mungkin sangat kecil, tetapi mereka harus waspada terhadap bahaya pemusnahan. Namun selain itu, ada banyak bahaya yang tidak bisa diprediksi. Namun, Putri Wenxing sangat keras kepala. Nenek moyang, kita semua sudah dengar. Kalau menurut saudara ipar itu terkait dengan kelangsungan hidup marga kita, bagaimana kita bisa duduk dan berjaga? Ya. Dan leluhur pertama kita, kekuatannya mungkin tidak melebihi kita." Ke Tiangxuan hanya merasakan sakit kepala, tetapi tidak mengatakan apa-apa untuk membuat bocah kecil ini bodoh. "Dengan kekuatanmu, kecuali Wenxing dan Wensan, semua tetap di belakang. Bagaimanapun, Ke Wensan dan Putri Wenxing sama-sama kuat di alam Tao, dan mereka memiliki beberapa cara untuk melindungi diri mereka sendiri. Tentu saja, leluhur kedua Kaisar Ke bahkan tidak diinginkan oleh Putri Wenxing, tetapi yang terakhir melangkah maju dan langsung mengambil lengan Qin Yichen, sikapnya sangat jelas. Dan kali ini, Ke Wenjing dan pembangkit tenaga listrik muda lainnya bahkan belum membalas mulut mereka, karena mereka tahu bahwa jika mereka bertanya mengapa saudara ipar bisa pergi tetapi mereka tidak bisa, saya khawatir mereka harus diusir oleh leluhur. Pada saat ini, Feng Jiuman, Kong Wu, dan Bai Guanxing juga tiba. "Tetua, kita harus pergi juga." Ini ditujukan kepada dua tetua umat manusia. Feng Nianwu mengerutkan kening dan memandang leluhur kedua Kaisar Ke, hanya untuk melihat yang terakhir mengerang sebentar, dan akhirnya melambaikan tangannya sama sekali, "Pergi. Tapi kamu harus menjaga dirimu sendiri." Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan Feng Jiuman telah menjadi tirani, dan Kong Wu dan Bai Guanxing juga meningkat pesat, setidaknya tidak melambat. Pada akhirnya, leluhur kedua Kaisar Ke, dua tetua umat manusia, Qin Yichen, Ke Wensan, Putri Wenxing, Bai Guanxing, Kong Wu, Feng Jiuman, kerumunan tokoh buru-buru terbang keluar dari Wen Tiangwan. Hanya saja Qin Yichen sedikit bingung. "Leluhur, kita semua sudah pergi. Tanyakan siapa yang akan duduk di Tiangwan." "Sixia mengundang Patriark Wu Jin, yaitu pamanmu. Ketika kita pergi ke era primordial, dia secara pribadi akan duduk dan bertanya pada surga." Patriark Wu Jin juga merupakan pemimpin klan kekaisaran. Namun, ketika dia terbang menuju langit, dia melihat Qin Yichen melihat awan, dan tiba-tiba mencibir, "Semuanya, setelah menunggu angin selama beberapa tahun, mengapa tidak muncul? Tidak ada gerakan di atas awan." Tapi seringai Qin Yichen bahkan lebih buruk. "Senior dari klan Manhua, Feng mau memanggilmu." Senior memberimu wajah. "Apakah kamu ingin aku mengundangmu keluar?" Ada juga pria dari klan Wei Yang. "Siapa kamu Wei Yuanke? Ingin balas dendam, tapi bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu?" Ada suara jatuh di atas awan, dan seorang wanita tua dengan rambut merah tua berubah menjadi cahaya ajaib. Mengesankan muncul. Tetapi sebuah suara yang tidak terdengar berbisik, "Sialan. Bahkan hantu tua Ke Tiangxuan tidak memperhatikanku. Bocah kecil ini, benar-benar menghancurkanku." Di atas awan Wen Tiangwan, memang ada kekuatan digital. Dan alasan mengapa Qin Yichen mencibir bahwa mereka tidak bertindak sejak awal, tetapi merasa bahwa yang pertama menipu mereka dan menguji mereka. Tapi sekarang, Qin Yichen menamai nama belakang Dao, dan beberapa daneng tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi. Ke Tiangxuan pasti menyadarinya. Dengan sengaja beritahu anak kecil itu melalui transmisi suara bahwa dia ingin bergengsi di depan kita. Meski rambut panjang wanita tua klan Manhua telah berubah warna menjadi merah tua, namun penampilannya tidak segampang Ke Tiangxuan. Sebaliknya, ia lebih terlihat seperti seorang setengah baya, dengan gaya yang masih seksi, bahkan lebih menarik dari seorang wanita muda. Sedikit bermacam-macam, keberuntungan memberitahumu besar. Lapisan awan lain langsung dihancurkan oleh minuman dingin. Kekuatan ilahi sangat besar. Wajah lelaki tua itu dingin. Dan kekuatan ilahi yang melonjak seperti klan Wei Yang. Dan dia juga sesepuh Taisang bersama Wei Yuanke. Dan Wei Yuanke juga kakaknya, bernama Wei.
Yuan Shang, pergilah. Wei Yuanxiang berteriak dingin, melambaikan lengan bajunya, dan memberi Qin Yichen tatapan dengki sebelum berubah menjadi cahaya ilahi dan naik ke langit. Namun, saat kekuatan terbang, Wei Yuanxiang tiba-tiba merasakan ruang dan waktu di sekitarnya, menariknya ke belakang, dan ada cibiran di belakangnya. Kekacauan kecil. Jangan malu-malu. Jika bukan karena 4 hantu tua di sekitarmu, apakah menurutmu lelaki tua itu akan terbiasa denganmu? Wei Yuanxiang tertegun, dan raksasa kaisar dari mereka memang disergap di awan, dan mereka telah menunggu selama beberapa tahun. Awalnya mereka merencanakan bahwa selama Feng Tianxing bisa menyingkir, bahkan jika ada 1 atau 2 orang yang kurang kuat di sekitar, mereka akan membuat gerakan yang mengesankan. Tapi sekarang, 2 tetua umat manusia dan leluhur kedua kaisar Qi ada di sana, yang membuat mereka tidak menunggu apa-apa dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jika mereka ingin pergi, kekacauan kecil ini tidak bersyukur, dan berani menghentikannya. Wei Yuanxiang menoleh, dan melihat Qin Yichen mencibir, perlahan mengangkat jarinya, menunjuk ke langit di sampingnya. Katakan padaku, apa itu? Wei Yuanxiang mencibir, ingin berbohong padaku untuk berbalik, untuk mengambil kesempatan untuk menyelinap menyerang. Krabs kecil adalah dadu kecil, jadi aku malu bermain dengan trik seperti itu untuk menipu bayi. Qin Yichen mencibir tanpa henti, saya biarkan Anda memberitahu saya, apa itu? Wei Yuanxiang mengerutkan kening, dan niat membunuh di mata para dewa bahkan lebih serius. Tiba-tiba dia menoleh ke belakang tiba-tiba, melirik sekilas, dan kemudian lagi mengunci mata dewa-dewi ke Qin Yichen dengan waspada. Orang tua itu telah melihatnya. Tidak ada apa-apa, sedikit kekacauan. Anda tidak ingin mengatakan, itu adalah ayah mertua Anda yang baik yang meninggalkan bea cukai, menunggu orang tua di belakangnya. Wanita tua dari klan Manhua dan kekuatan besar digital juga mengerutkan kening dan melihat ke langit yang ditunjuk Qin Yichen, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa selain apa-apa. Trik apa yang ingin dimainkan anak ini? Di depan mereka, akan konyol menggunakan menunjuk ke satu arah untuk mengalihkan perhatian, dan tidak ada apa-apa. Itu membuat dunia digital terhibur. Namun, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Qin Yichen, menghadapi masing-masing dari mereka yang terkenal di alam surga kaisar, menunjukkan mata bodoh. Tidak ada. Aku benar-benar membutakan anjing lamamu. Ini adalah wilayah udara Wen Tiangwanku.